Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, terima kasih karena Anda masih mengikuti video pembelajaran ini. Pada sesi kali ini kita akan membahas tentang konsep dasar ekonomi syariah. Dua pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang konsep dasar ekonomi secara umum. Kali ini kita akan membahas secara spesifik, secara khusus tentang apa dan bagaimana itu ekonomi syariah dalam konteks konsep dasarnya. Setelah menyelesaikan pertemuan ini, ada 4 hal yang diharapkan kepada Anda sebagai mahasiswa. Yang pertama, Anda diharapkan mampu menjelaskan definisi ekonomi syariah. Apa itu ekonomi syariah? Yang kedua, Anda bisa menjelaskan lingkup ekonomi syariah. Kira-kira ekonomi syariah itu wilayah operasionalnya sampai di mana saja? Apakah hanya untuk orang muslim atau terbuka untuk kalangan apa saja atau kelompok apa saja. Yang ketiga, Anda diharapkan mampu menjelaskan kedudukan ekonomi syariah dalam sistem Islam. Kira-kira apa itu ekonomi syariah dan bagaimana kedudukannya dalam Islam, kita akan jelaskan pada poin yang ketiga. Yang keempat, Anda diharapkan mampu untuk menguraikan kedudukan ekonomi Islam dalam sistem-sistem ekonomi global. Ini 4 hal yang diharapkan Anda mampu uraikan, Anda mampu jelaskan setelah menyelesaikan pertemuan kali ini. Baik, kita masuk pada poin yang pertama, definisi ekonomi syariah. Ada 3 pendapat para ahli yang kita akan coba kutip dan kita akan coba ulas apa intisari dari definisi ekonomi syariah. Pendapat yang pertama yang akan kita bahas adalah pendapatnya Muhammad Abdul Manan. Muhammad Abdul Manan mengatakan bahwa ekonomi syariah adalah ilmu sosial yang mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat dalam perspektif nilai-nilai Islam. Jadi ada 3 hal yang ditekankan oleh Muhammad Abdul Manan, bahwa ekonomi Islam itu adalah ilmu sosial. Dia adalah ilmu sosial. Jadi kalau kita bicara tentang rumpun ilmu secara menyeluruh, ada ilmu alam dan ilmu perilaku manusia. Nah, ilmu sosial merupakan bagian dari ilmu perilaku manusia. Ilmu sosial itu cukup banyak. Ada politik, ada hukum, ada sosiologi, antropologi, dan banyak lagi. Maka ilmu ekonomi Islam ini merupakan bagian dari ilmu sosial. Yang kedua, ilmu ini mempelajari tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat. Kalau kita bicara tentang masalah-masalah ekonomi masyarakat, kita bicara minimal, kita bicara tentang masalah produksi, masalah distribusi, dan masalah konsumsi. Masalah-masalah ketiga ini bicaranya dalam perspektif nilai-nilai Islam. Jadi bagaimanakah nilai-nilai Islam membahas tentang kegiatan-kegiatan produksi dan penguasaan harta, kegiatan-kegiatan distribusi, kegiatan-kegiatan konsumsi, dan seterusnya. Ini dalam lingkup perspektif ekonomi Islam. Ini 3 hal yang ditekankan oleh Muhammad Abdul Manan tentang ekonomi Islam atau ekonomi syariah. Yang kedua yang kita bahas adalah pendapatnya Capra. Capra katakan bahwa ekonomi Islam adalah satu cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka dengan syariah, tanpa membatasi kreativitas individu atau menciptakan satu ketidakseimbangan ekonomi secara makro atau ekologis. Baik, apa yang ditekankan oleh Capra? Yang pertama, ekonomi Islam adalah satu cabang ilmu. Jadi ilmu itu sebagai suatu pohon gitu, maka ekonomi Islam adalah salah satu cabangnya. Tadi kita sudah membahas tentang ilmu alam, ilmu perilaku, ilmu sosial, dan kita merupakan bagian dari ilmu sosial itu. Ini juga oleh Capra bahwa ekonomi Islam adalah satu cabang ilmu yang membantu, ilmu ini membantu merealisasikan kesejahteraan manusia. Jadi salah satu tujuan eksplisit dari ekonomi adalah untuk mewujudkan kemakmuran, untuk mewujudkan kesejahteraan. Bagaimana orang bisa mencapai kesejahteraan ini? Salah satu sarananya adalah melalui ekonomi Islam. Ekonomi Islam berupaya untuk mewujudkan itu. Dengan cara apa? Melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang langka. Jadi
Kesejahteraan itu bisa terwujud apabila alokasi dan distribusi sumber daya ekonomi itu terjadi secara merata, secara seimbang ya kepada semua kalangan. Kenapa? Karena sumber daya ini sifatnya terbatas, langka. Apabila dikuasai oleh sebagian orang, maka akan menyebabkan kelangkaan pada orang lain, dan itu menyebabkan masalah-masalah ekonomi dan sosial ini tidak boleh terjadi. Maka ekonomi Islam, ekonomi syariah bertujuan salah satunya adalah meminimalisir masalah ini. Ekonomi Islam dalam prakteknya tidak membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan satu keseimbangan ekonomi secara makro maupun ekologis. Yang ketiga, pendapat yang akan kita bahas adalah pendapatnya Hasanudzaman. Hasanudzaman mengatakan bahwa ekonomi Islam adalah satu ilmu dan aplikasi petunjuk dan syariah untuk mencegah ketidakadilan dalam memperoleh dan menggunakan sumber daya material, memenuhi kebutuhan manusia agar bisa menjalankan kewajibannya kepada Allah dan masyarakat. Baik, pendapat ini memiliki beberapa intisari. Pertama, ia ditekankan bahwa kalau bicara tentang ekonomi, dia adalah ilmu. Satu, dia adalah pengetahuan yang bisa dipelajari dan bisa diajarkan. Tapi dia tidak hanya satu pengetahuan yang bisa dipelajari dan diajarkan, dia juga adalah aplikasi. Dia bisa dipraktekkan, dia dilaksanakan, terwujud dalam perilaku. Dia real, ada dalam masyarakat, dalam praktek-praktek ilmu sosial. Praktek tentang apa? Praktek tentang petunjuk dan aturan syariah. Jadi aturan syariah adalah standar-standar yang menentukan sesuatu boleh dan tidak boleh untuk dikerjakan. Tujuannya untuk apa? Untuk mencegah ketidakadilan. Tadi kita sudah katakan bahwa sumber daya itu langka, dan kelangkaan itu akan menyebabkan masalah apabila distribusinya, pemanfaatannya, pengalokasiannya tidak dilakukan secara adil dan merata. Ekonomi syariah bermaksud untuk mencegah, preventif, mencegah sebelum terjadinya kelangkaan ini. Agar apa? Agar semua manusia terpenuhi kebutuhannya. Kalau kebutuhan manusia terpenuhi, maka kewajiban dia kepada Allah maupun kepada sesama akan terpenuhi. Tapi ketika dia bermasalah untuk kebutuhan dirinya secara pribadi, maka dia akan juga bermasalah dalam menunaikan kewajiban dia kepada Tuhan maupun kepada sesama manusia. Maka Rasulullah mengatakan bahwa kemiskinan itu sangat dekat dengan kekufuran, orang yang kufur. Jadi kalau orang bermasalah dengan ekonomi, dia akan punya kecenderungan bermasalah dengan Allah dan bermasalah untuk membantu dengan sesama. Inilah 3 pendapat para ahli tentang ekonomi syariah. Baik, yang kedua adalah ruang lingkup ekonomi syariah. Apa saja lingkup dari ekonomi syariah? Ada 2 perspektif yang bisa kita bahas pada sesi kali ini tentang lingkup ekonomi syariah. Perspektif pertama mengatakan bahwa ruang lingkup dari ekonomi syariah adalah masyarakat muslim dan negara-negara muslim itu sendiri. Artinya bahwa ia mempelajari tentang perilaku ekonomi dari masyarakat dan negara muslim di mana nilai Islam itu dapat diterapkan. Jadi ini bersifat sangat eksklusif, bahwa lingkup ekonomi syariah itu eksklusif, hanya diperuntukkan untuk masyarakat muslim dan negara-negara yang di dalamnya menganut agama Islam atau sebagai seorang muslim. Perspektif yang kedua mengatakan bahwa ekonomi syariah atau lingkup ini tidak memberikan pembatasan seperti tadi, dibatasi kepada masyarakat muslim atau negara-negara muslim saja, tapi dia ditujukan kepada umum, pada siapa saja. Dengan kata lain, bahwa titikan ini, ilmu ekonomi Islam adalah bagaimana Islam memberikan pandangan dan solusi atas berbagai persoalan ekonomi yang dihadapi oleh umat manusia secara umum. Jadi ekonomi Islam itu tidak bersifat eksklusif, tapi dia bersifat inklusif. Dia terbuka, ditujukan kepada seluruh umat manusia. Sebagaimana Rasulullah katakan bahwa saya diutus untuk Islam ini sebagai rahmat lil alamin, bagi seluruh alam semesta. Jadi ekonomi Islam tidak bersifat eksklusif, tapi bersifat inklusif. Itu 2 pandangan. Dan saya termasuk yang berpandangan bahwa ekonomi Islam ini adalah ekonomi yang lingkupnya inklusif, terbuka, ditujukan untuk umum, ditujukan kepada manusia semuanya sebagai alam semesta. Dia tidak bersifat eksklusif,
kepada orang-orang yang mengambil Islam saja. Tidak heran jika ada negara-negara, ada person-person yang tetap saja menggunakan jasa-jasa Islam. Ada berapa yang menggunakan jasa-jasa perbankan syariah karena mereka mendapatkan manfaat-manfaat yang diberikan oleh ekonomi syariah itu sendiri. Baik, yang ketiga yang akan kita bahas adalah tentang ekonomi syariah dalam sistem Islam. Ada 3 hal yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu sistem? Ya, apa itu sistem? Sistem itu adalah keseluruhan yang kompleks. Jadi kalau kita bicara tentang sistem, kita bicara tentang totalitas, bicara tentang keseluruhan. Jadi kalau kita bicara tubuh ini adalah satu sistem dari kepala sampai unjuk kaki. Itu satu sistem kompleks. Di dalamnya ada apa? Ada susunan-susunan yang teratur mulai dari kaki, terus perut, leher sampai kepala. Dan ada komponen-komponen, ada mata, hidung, mulut. Ada sub-sub-sistem namanya, sub-sub-sistem. Dia adalah bagian dari sistem. Jadi sistem itu terbentuk dari sub-sub-sistem. Dan sub-sub-sistem ini dia tidak berdiri sendiri. Dia memang berbeda fungsi, tapi dia saling terkait satu dengan yang lain. Jadi kalau seandainya telinga sakit, maka semua komponen yang lain akan merasa terganggu. Begitu satu sistem itu bekerja. Yang kedua adalah sistem Islam. Atau apa itu sistem Islam? Sistem Islam adalah satu sistem yang mengatur tentang manusia, alam semesta, dan aktivitas yang ada di dalamnya. Jadi dia bicara tentang totalitas sistem hidup dan kehidupan ini. Jadi sistem Islam itu semua hal diatur di dalamnya. Hal-hal yang paling kecil mikro sampai hal-hal yang paling besar makro diatur dalam satu sistem Islam. Individu maupun kelompok. Bicara tentang ekonomi, bicara tentang politik. Jadi sistem Islam tidak hanya bicara tentang ibadah, sholat, puasa, haji, zakat, tapi dia juga berbicara tentang sistem-sistem ekonomi, sistem-sistem kehidupan yang lain. Seperti ekonomi, bicara tentang pemerintahan, bicara tentang politik, kepemimpinan, dia bicara tentang organisasi, bicara tentang manajemen, dia adalah suatu sistem hidup yang mengatur tentang bagaimana manusia hidup dan berkehidupan, ya. Jadi adalah way of life atau jalan hidup. Yang ketiga, ekonomi Islam adalah bagian dari sistem Islam itu. Jadi dia adalah komponen bagian dari ekonomi Islam itu yang secara spesifik membahas tentang bagaimana pemanfaatan dan distribusi sumber daya material tadi sesuai dengan syariah untuk memenuhi kebutuhan manusia atau untuk mencapai kemakmuran. Ini 3 hal yang ditekankan dalam sistem lingkup sistem ekonomi syariah. Yang keempat, yang terakhir yang kita bahas adalah ekonomi syariah dan dalam sistem ekonomi global. Jadi ekonomi di dunia ini tidak hanya bicara tentang orang jualan, orang berdagang, tapi ada satu sistem universal yang mengatur bagaimana orang itu meyakini dan berperilaku dan menganut sistem itu. Secara umum sebenarnya ada 3 sistem ekonomi dunia. Walaupun yang banyak dibicarakan 2, sistem ekonomi sosialisme dan sistem ekonomi kapitalisme. Nah, sekarang sudah mulai tumbuh orang membahas tentang sistem ekonomi Islam. Jadi sistem ekonomi sosialisme ini adalah sistem ekonomi yang banyak dianut oleh negara-negara bekas-bekas Uni Soviet, negara-negara yang menganut sistem ekonomi komunisme sosialisme seperti Cina, kemudian Vietnam, beberapa negara-negara seperti Jerman kalau saya tidak salah. Mereka menganut sistem ekonomi sosialisme. Kemudian sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme ini dianut juga oleh banyak negara seperti Inggris, Amerika, negara Austria, negara Australia dan lain-lain. Kemudian sistem ekonomi Islam ini juga sementara tumbuh dan dipraktekkan walaupun masih parsial, ya. Apa perbedaan dari ketiga sistem ekonomi ini? Sistem ekonomi sosialisme sering juga disebut sebagai sistem ekonomi kiri. Pertama, pemilikan harta oleh negara. Jadi negara menguasai harta-harta.
Tidak ada kepemilikan harta oleh individu. Jadi negara yang punya kuasa atas harta-harta itu. Yang kedua, kesamaan ekonomi. Semua orang berhak untuk mendapatkan harta yang sama, jadi distribusinya sama. Baik yang bekerja keras maupun yang malas-malasan akan mendapatkan distribusi yang sama. Yang ketiga adalah disiplin politik. Secara politik, sistem ekonomi ini menggunakan sistem ekonomi komando, central plan, terpusat dari pemerintah ke bawah. Jadi tidak ada kebebasan individu-individu untuk beraktivitas. Jadi menggunakan disiplin politik atau sistem kepemimpinan otokratis atau terpusat atau central plan. Di sisi yang lainnya disebut dengan sistem ekonomi kapitalisme. Sistem ekonomi kapitalisme ini pemilikan harta itu dikuasai oleh individu. Jadi dalam sistem ekonomi ini ada keyakinan bahwa negara tidak perlu menguasai harta. Kegiatan-kegiatan produksi tidak perlu dilakukan oleh negara melalui BUMN, BUMD, atau lembaga-lembaga produksi negara lainnya. Lalu bagaimana, siapa yang produksi? Serahkan kepada swasta. Swasta itulah pribadi mereka, sehingga negara cukup membuat regulasi saja. Swasta punya keterampilan, swasta punya inovasi, swasta punya kreativitas, sehingga mereka diberikan kebebasan. Kemudian sistem ekonomi kapitalisme ini menganut sistem ekonomi mekanisme pasar. Jadi penentuan harga itu ditentukan oleh transaksi jual beli yang terjadi. Pemerintah tidak perlu mengatur harga. Harga akan bekerja, memiliki aturannya sendiri dan akan terbentuk dengan sendirinya sesuai dengan demand and supply, permintaan dan penawaran. Berbeda dengan sistem ekonomi sosialisme di mana harga itu ditentukan oleh pemerintah, tidak ditentukan secara individu. Tapi bukan mekanisme pasar, harga bisa berubah sesuai dengan keadaan pasar. Kemudian secara politik, sistem ekonomi ini menggunakan sistem ekonomi demokratis. Diberikan kebebasan kepada rakyat untuk mengatur sendiri, mengatur dan menentukan pemerintahan dan sistem ekonominya. Kemudian sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi pertengahan. Sistem ini benar-benar berbeda dengan dua sistem ekonomi. Dalam sistem ini sumber daya itu adalah milik Allah. Kepada manusia diberikan titipan. Kalau dua sistem sebelumnya terpusat pada manusia, maka sistem ekonomi Islam tidak melepaskan diri dengan Tuhan. Kalau dua sistem sebelumnya, sistem ekonomi liberal yang tidak mengaitkan sistem ekonomi dengan agama. Tapi kalau dalam sistem ekonomi Islam mengaitkan antara kegiatan dan sistem ekonomi itu dengan Tuhan. Jadi ada keyakinan bahwa segala sumber daya ekonomi itu sumbernya dari Allah dan tujuan kita manfaatkan untuk mencapai keridhaan Allah. Karena dia adalah pencipta, dia pemiliknya, maka dia tahu apa dan bagaimana seharusnya sumber daya itu dimanfaatkan untuk mencapai kemakmuran. Maka dibuatlah aturan-aturan syariah agar manusia bersandar kepada itu. Dengan bersandar kepada itu, maka kemakmuran dan kesejahteraan itu bisa dicapai. Dalam sistem ekonomi syariah ada pengakuan terhadap kepemilikan pribadi dan kepemilikan bersama. Jadi ada sumber daya yang bisa dikuasai oleh pribadi dan ada sumber daya yang tidak bisa dikuasai oleh individu dan hanya bisa dikuasai oleh negara. Kemudian kegiatan-kegiatan ekonomi harus bersandar kepada syariah dan akidah, ya, keyakinan kepada Allah dan kepada standar-standar hukum ditetapkan oleh Allah. Halal, haram, makruh, mubah, sunnah, dia bersandar kepada standar-standar itu. Kemudian dalam sistem ekonomi syariah ini kerjasama itu menjadi penggerak utama dalam sistem ekonomi. Demikianlah kedudukan ekonomi Islam dalam sistem-sistem ekonomi global yang lainnya. Semoga ini memberikan pemahaman kepada Anda tentang bagaimana itu ekonomi syariah secara mendasar. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan untuk sesi kali ini. Jadi ada 4 hal yang telah kita bahas. Yang pertama definisi ekonomi syariah, yang kedua ruang lingkup ekonomi syariah, yang ketiga kedudukan ekonomi syariah dalam sistem Islam, dan yang keempat kedudukan ekonomi syariah dalam sistem ekonomi global. Terima kasih atas segala atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, jangan lupa kalian subscribe di bawah sini dan kalian klik like di komen guys. Oke, terima kasih. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.